Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, saudaraku Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel. Ya, channel yang berusaha untuk memberikan edukasi, memberikan wawasan kepada jenengan-jenengan, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ya, saudaraku, kita akan berbincang masih tentang Pilpres menghadapi detik-detik Pilpres 2024. Ya, ini gonjang-ganjing ya. Kita nggak usah membahas dulu tentang PDIP yang sedang ya mungkin ada intrik-intrik atau berita-berita di dalamnya. Nah, mari kita bahas tentang PKS ini. Ini ada sedikit gangguan, sedikit gangguannya biasa ya. Fitnah-fitnahan atau berita-berita miring itu memang berusaha untuk dilontarkan. Nggak tahu apa ya. Tapi saya yakin PKS tetap lurus. PKS dari dulu adalah lurus, dan kalau mereka berada di luar, tetap di luar sistem, tetap akan diluarin. Dan itu saya yakini. Sama dengan Demokrat, ketika mereka berani berada di luar sistem, tetap berada di luar sistem. Jadi PKS bukan, dan Demokrat bukan sosok yang memburu jabatan menurut saya. Kalau saya bicara PKS dan Demokrat, mereka bukan pemburu jabatan, tapi mereka memburu bahwa ada hal-hal yang lebih maslahat kalau mereka ada di luar, dan ya memang itu membuat setidak-tidaknya menjadi matanya rakyat seperti saya ini melek. Saya belum tahu ya akan berlabuh kemana nanti, tapi saya melihat sosok Partai Demokrat yang dipimpin oleh sosok anak muda yang bernama Agus Harimurti Yudhoyono itu keren, dan juga PKS itu keren menurut saya sampai saat ini. Ya, saudaraku, mari kita bahas tentang PKS. Ini keluar dari CNN yaitu Kamis 27 hari ini ya, 27 Oktober 2022. PKS respon isu ditawari dana besar dan jatah menteri demi jegal Anies. Ya, keren ini judulnya juga. PKS respon isu ditawari dana besar dan jatah menteri demi jegal Anies ya. Jakarta, CNN Indonesia. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera PKS Muhammad Khalid merespon cuitan Said Didu soal adanya pengusaha batubara yang menawarkan dana besar agar tidak mendukung Anies Baswedan sebagai capres dari koalisi yang sudah dijajaki Partai Nasdem dan Demokrat di Pilpres 2024. Pak Said Didu ini merespon cuitan, tapi ini PKS belum menanggapi ya, dalam artian kata itu hanya cuitan Pak Said Didu saja ya. Tapi saya yakin ada dasarnya. Mari kita lanjutkan. Ada dasarnya kenapa Pak Said Didu mencuit ya. Saya kira narasi Pak Said Didu dan kawan-kawan ini on mission, ingin mengganggu proses pembentukan koalisi. Saya kira itu tidak baik, ujar Khalid ketika dihubungi cnnindonesia.com Kamis 27 Oktober. Said Didu yang merupakan ex-sekretaris Kementerian BUMN menulis PKS ditawari dana besar oleh seorang pengusaha batubara agar menarik dukungan dari koalisi dengan Partai Demokrat dan Nasdem. Nah, sepertinya sangat mungkin, saudaraku, karena memang kalau saya melihat ini sepertinya ini untuk menjegal Pak Anies kan, kalau dari judulnya tidak mendukung Anies Baswedan, ini bisa jadi karena ada kejadian beberapa pilkada itu sampai ada yang lawan bumbung kosong. Ya, itu tentu saja ya karena sebab ya untuk menjegal, mungkin kemungkinan untuk menjegal sosok-sosok yang berkualitas untuk supaya tidak bisa maju, atau ya karena memang calon yang diusung itu tidak pede untuk bertanding, itu bisa jadi ya. Tapi memang terjadi. Cuitan ini mengutip akun, cuitan ini mengutip akun @maspiu_aja yang mencantumkan link berita beredar kabar PKS ditawari 2 menteri untuk gagalkan koalisi Anies. PKS ditawari 2 kursi, kalau mau PKS bisa 3 kursi, 4 kursi kalau mau ikut Pak Jokowi ya, menurut saya. Kalau 2 kursi ya nggak ada apa-apanya, dan PKS saya pikir ditawari apapun, PKS itu adalah partai kader. Ya, sudah menyiapkan kadernya sedemikian rupa, sudah melakukan pembinaan. Terlepas ada tentu saja masih ada banyak kekurangannya, tapi saya pikir PKS sudah
melakukan pembinaan pengkaderan yang bagus dan mereka on the track sesuai dengan apa yang harus disampaikan. Suara rakyat mereka dengarkan. Kita lanjutkan, saudaraku. Dan kabar lain juga bahwa salah satu pengusaha batu bara sudah ditugaskan nih, memberikan dana besar agar menarik dukungan dari koalisi. Tulis @M Said Didu. Ya. Khalid menegaskan bahwa pihaknya telah terbiasa menerima berbagai tawaran termasuk jatah menteri di kabinet. Ia mengungkapkan PKS pernah mendapat tawaran masuk ke dalam pemerintahan pada periode pertama dan awal periode kedua Presiden Joko Widodo. Saya percaya ini karena memang PKS konsisten. Bersanding dengan PKS insya Allah banyak maslahatnya ya. Saya kira hal biasa aja ya tawaran-tawaran seperti itu. Dulu pas periode pertama dan awal periode kedua kami juga ditawari, tapi kami alhamdulillah konsisten milih di luar pemerintahan. Papar Khalid, alhamdulillah ini memang nyata sampai saat ini PKS di luar pemerintahan ya. Keputusan ini menurutnya sesuai dengan hasil musyawarah Majelis Syuro MMS yang menjadi keputusan tertinggi di internal PKS. Faktualnya kami tetap sebagai oposisi. Keputusan MMS yaitu Majelis Syuro, musyawarah Majelis Syuro tetap di luar pemerintah. Ada ataupun tidak ada tawaran. Keputusan MMS 7 Romawi mengikat semua pimpinan dan anggota bahwa PKS tetap di luar pemerintahan, tegasnya. Wah, dan ini nyata PKS menjalankan ini. Dan memang PKS itu aturannya mereka kalau ada keputusan-keputusan yang penting itu harus melalui majelis syuronya yang diketahui saat ini PKS tengah menjalin komunikasi intensif dengan Nasdem dan Demokrat untuk membangun koalisi bersama, sementara Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. PKS juga sempat mengajukan kadernya mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan sebagai nominasi cawapres. Sedangkan pada saat bersamaan Demokrat mengajukan ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Hingga saat ini belum ada deklarasi terkait koalisi ketiga partai. Ini menarik saudaraku ya. Ini ya ngopi dulu nih. Dibuatkan kopi sama Mas Ari Yoga Yud. Nikmat sekali ya. Kopi tanpa gula saudaraku, sehat kita ya. Untuk sehatnya itu kalau bisa kopi jangan dikasih gula. Kopi asli di blender ya, lantas dingin. Memang rasanya bagaimana tapi ya itu sehat. Sehatnya kopi itu ya tidak pakai gula, tidak pakai kremer dan sebagainya. Asli murni. Ini murni saudaraku. Murni sekali ya. Ini pahit memang tapi ya enak. Iya saudaraku, kembali kalau masalah PKS ini ya memang partai yang konsisten dan tentu saja ini kembali saya tegaskan Anies Baswedan itu bisa terhentikan, mohon maaf ya, bisa berhenti tidak menjadi calon. Yang pertama tentu saja adalah dikriminalisasi. Dikriminalisasi ya. Dua ya nuwun sewu, digembosi. Dikriminalisasi, digembosi. Yang ketiga tentu dicurangi. Ini jelas saudara. Kalau ya salah satu kriminalisasi kemarin adalah yang patut kita duga adalah apa yang hendak dilakukan oleh berita-berita ya. Berita-berita mengatakan bahwa salah satunya adalah Tempo yang insya Allah itu Tempo itu integritasnya cukup jelas. Itu berita-beritanya dan kualitasnya juga cukup jelas. Itu mengatakan bahwa Firly Bahuri Ketua KPK hendak mentersangkakan, memaksakan tersangka saudara Anies Baswedan. Ini bagian daripada skenario untuk kriminalisasi. Dan yang kedua yaitu digembosi. Ya digembosi tentu saja tidak dapat kendaraan karena karakter Anies itu saudaraku, Anies Rashid Baswedan itu karakternya bukan dirinya, dalam kata beliau Anies Rashid Baswedan ini tidak dalam posisinya itu adalah memperlihatkan sesuatu yang ya sesuatu mendekati lah
dengan uang dan sebagainya. Kalau mendekati kan biasanya dengan uang dan sebagainya, iming-iming uang dan sebagainya, memberi kursi, memberi partai, itu bukan karakter beliau. Beliau selalu sepertinya kalau saya lihat sebagai seorang pendidik ini saat ini mengajarkan kepada kita rakyat Indonesia, keluarkanlah, tunjukkanlah prestasimu, jawab semua prestasimu, walaupun kamu difitnah dan dikatakan apapun tentang kamu, diam saja, yang penting berprestasi, dan nanti akan datang orang-orang yang menghargaimu. Nah, ini nyatanya memang Anies Rashid Baswedan ketika di Pilgub pun juga dilamar, diminta oleh Gerindra maupun PKS. Dan kali ini nyata partai yang dulunya sepertinya sering kalau saya ini mengatakan tidak benar tentang Anies, ya itu bukan berarti tidak benar, mengkritik lah gitu, mengkritik Anies, dan di mana ada corongnya yaitu Irma siapa, Bu Irma lah, Bu Irma Caniago masalah itu selalu membuat framing yang baik, narasi yang tidak baik, bukan baik, narasi atau framing yang tidak baik kepada diri Anies. Tapi nyatanya Pak Surya Paloh yang memang beliau adalah seorang demokratis, beliau adalah seorang yang realistis, itu akhirnya mengambil kesimpulan bahwa negara ini membutuhkan sosok Anies Rashid Baswedan untuk ke depan, kepemimpinan ke depan. Nah, inilah akhirnya diambillah oleh Pak Surya Paloh, dan tentu saja berdasarkan kesepakatan seluruh pengurus nasional Demokrat. Dan ini keren full ya cara-caranya Pak Surya Paloh. Ini sosok politisi yang super senior, kan saya bilang super senior, sama dengan ya politisi di eranya Pak Akbar Tanjung sampai sekarang masih jalan ya, seperti eranya Pak Yusuf Kalla yang masih tersisa, di eranya ada Wiranto dan sebagainya, Golkar saat itu. Ini nyata saudaraku, maka saya katakan bahwa Pak Anies Baswedan tidak sama. Kualitasnya adalah kualitas dirinya, maka kembali saya tidak membanding-bandingkan, tapi mari kita bandingkan dengan katakanlah Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo tanpa PDIP nggak akan bisa jalan. Tidak akan ada yang menawari Pak Ganjar Pranowo, itu menurut saya, kecuali PSI. PSI ya nggak punya kursi untuk mencari perhatian. Yang pertama PSI tentu sajalah karena PSI kemungkinan takut sekali kalau Pak Anies jadi, sehingga nggak tahu kenapa sepertinya sangat ketakutan, dan sepertinya patut diduga PSI ini bagian daripada lokomotif untuk menjelek-jelekan Pak Anies Rashid Baswedan. Ya menurut saya ya tidak jauh dengan buzzer lah, saya pikir. Ya memang dia hanya berbicaranya tentang Anies, tapi kondisi negara ini tidak diperhatikan kondisi negara, tapi yang penting dia nyerang Anies. Itu saja yang saya lihat ya. Dan kembali kepada Pak Anies, ya, akhirnya karena itu tadi memperlihatkan prestasinya dan kualitasnya, sehingga Nasdem pun juga tercerahkan, dan Nasdem itu juga merasa bahwa memang sosok Anies itu adalah sosok nasionalis. Kalau saya bilang religius nasionalis ada di Pak Anies. Walaupun dikatakan difitnah oleh para pembenci-pembencinya, para pengusung politik identitas kebencian. Saya bilang pengusung politik identitas kebencian itu menyerang dengan segala sisi kepada Pak Anies. Salah satunya adalah menyerang dengan mengatakan Pak Anies adalah kelompok radikal, adalah dekat dengan orang-orang radikal, dekat dengan yang berbau Islamofobia lah, itu mereka embuskan kepada sosok Anies Rashid Baswedan. Bahkan yang terakhir itu dikatakannya Anies Rashid Baswedan adalah pengusung politik identitas, padahal mereka adalah pengusung politik identitas kebencian. Dan ini bencinya itu kalau mereka pun tidak mau tahu, kalau misalnya lontaran mereka itu membuat Indonesia porak-poranda, mereka nggak tahu. Katakanlah mereka diminta untuk menyampaikan fakta yang terjadi di negeri ini, mereka nggak mau. Yang penting mereka benci, dan kebencian itu yang mereka olah dan jadikan peluru. Dan kembali, saya berpikir
karena kualitas yang sudah ditunjukkan Pak Anies Rashid Baswedan itu, PKS pun insya Allah akan tertarik dan realistis. PKS itu adalah partai yang bagus, partai yang lurus, dan insya Allah tetap ke Pak Anies. Yakinlah saudaraku, kabar-kabar itu memang sengaja dihembuskan untuk supaya PKS jatuh, tapi itu tidak akan menjatuhkan PKS. Bahkan nanti kalau PKS mengusung Pak Anies, benar itu akan menjawab semuanya, dan pada saatnya menyatakan deklarasi akan menjawab semuanya. Dan juga demikian juga Partai Demokrat, Pak SBY jelas melihat sosok yang harus diusung itu, menurut saya kualitasnya Pak SBY akan mengedepankan kualitas dan integritas, dan saya berkeyakinan Pak SBY akan menunjukkan bahwa beliau adalah seorang negarawan, dan tentu saja beliau ingin berbuat baik untuk bangsa dan negara ini. Ya saudaraku, kembali kepada kondisi politik nasional saat ini yang menurut saya ya, yang kebingungan itu P3 dan PAN saya yakin. Ya kalau P3 dan PAN tetap ngotot saja, mereka mau menyeberang, bahkan PAN katanya mau berkoalisi dengan selain Anies, ya sudah, mereka habis. Saya berkeyakinan mereka akan habis, dan itu untuk orang-orang PAN, insya Allah, pendukung-pendukung PAN insya Allah akan lari ke Partai Umat mungkin ya, karena Partai Umat tidak akan mungkin. Pak Amin itu orangnya kencang dan tahu bahwa sosok Anies Rashid Baswedan lah yang layak dijadikan presiden saat ini. Dan alhamdulillah kemarin nyata beliau, Pak Anies Baswedan, hari Rabu kemarin tanggal 26 juga ke Kiai Haji Mutawakil Allah di Pondok Pesantren Hasan Genggong. Ya kembali kita bahas tentang PKS. Ya PKS tadi apa yang dikatakan Pak Said Didu itu sesungguhnya adalah, kalau menurut saya, bagian dari warning agar situasi ya sampai meringatkan PKS, juga kemungkinan untuk meringatkan mereka yang mau bermain dengan cara-cara yang kotor tidak akan mungkin bisa, karena PKS memang Pak Said Didu, saya yakin Pak Said Didu yakin bahwa PKS itu adalah partai yang memang lurus. Ya, saya pikir ya sudah lurus, tegak mengikuti aturan. Saya berpikir gitu karena orang-orang masanya PKS dan pengurus PKS itu semuanya memang berharap kepada Pak Anies Rashid Baswedan. Tinggal kita tunggu waktu saja. Itu bagi jenengan yang mendapatkan berita tentang adanya gonjang-ganjing, percayalah Pak Anies Rashid Baswedan, insya Allah saya berkeyakinan mendapatkan dukungan yang pertama dari Nasdem, insya Allah keduanya dari PKS dan Demokrat, atau ya kedua-duanya lah masuk. Mungkin insya Allah nanti akan dapat tambahan dari P3, dan mungkin saya yakin dari PAN, dan bahkan mungkin dari partai lain. Golkar pun juga akan ke sana, karena Golkar juga sosoknya realistis. Pak Akbar Tanjung juga sudah menyampaikan itu. Yakinlah PKS tetap lurus seperti saat ini yang kita lihat. PKS tidak pernah main-main. Saya berkeyakinan itu. Itu dari saya, Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri, menyampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan.